Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dinar selaku dosen mata kuliah pemrograman web MIK kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Aida Musmi Mahendrata, Saya Nashwa Talita Azahra. akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami berupa website yang sudah kami buat. Berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan, kami memutuskan untuk membuat website home care dengan nama Gliacare. Website Gliacare merupakan website layanan kesehatan berbasis digital yang menyediakan informasi dan akses mudah terhadap layanan home care secara profesional dan terpercaya. Tujuan dari pembuatan website ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan di rumah, baik untuk perawatan rutin, pemulihan pasca rawat inap atau operasi, maupun pendampingan lansia sampai pada perawatan ibu dan anak pasca melahirkan. Berikut merupakan tampilan dari website kami. Yang pertama, isi dari website kami yaitu beranda. Pada halaman beranda, pengguna akan disambut dengan sekilas informasi terkait Gliacare yang disajikan dalam bentuk slide. Baik, selanjutnya yaitu ada menu tentang Gliacare. Ya, pada menu tentang Gliacare ini berisikan deskripsi singkat terkait dengan Gliacare. Baik itu apa itu Gliacare, kemudian keunggulan dan juga komitmen kami dalam menyediakan layanan kesehatan yang terpercaya. Kemudian terdapat fitur dokter. Bagian ini memuat profil para dokter dan tenaga medis yang tergabung dalam Gliacare, lengkap dengan spesialisasi dan juga informasi kontak dari dokter-dokter tersebut. Selanjutnya ada menu layanan kami. Pada menu ini berisikan daftar atau jenis layanan yang kami sediakan, mulai dari fisioterapi, home visit dokter, vaksinasi, dan sebagainya. Pada layanan ini juga disertai dengan tarif harga dan juga deskripsi singkat terkait layanan yang kami sediakan. Selanjutnya terdapat fitur buat janji temu. Nah, di sini berguna untuk membuat janji layanan home care secara online. Pengguna cukup mengisi data diri berupa nama, email, nomor HP, tanggal janji temu, waktu janji temu, dan juga pilih layanan. Selanjutnya terdapat tim kami. Halaman ini menampilkan pendiri yang merupakan kami berdua. Baik, pada bagian akhir yaitu bagian footer, di sini pengguna dapat menemukan informasi kontak terkait Gliacare, baik itu nomor telepon, email, dan juga jam buka dari layanan Gliacare kami. Dengan Gliacare, kami berharap dapat menghadirkan solusi layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perawatan di rumah. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan codingan dari VS Code yang sudah kami kerjakan. Belum memulai coding pada VS Code, kami telah membuat database untuk menu jenis layanan dan juga menu buat janji temu. Berikut database yang kami buat. Untuk nama dari database kami sendiri adalah Gria_Care, itu terdiri dari dua tabel, yaitu tabel layanan dan juga tabel janji temu. Pada tabel layanan sendiri itu berisikan jenis layanan yang kami sediakan yang bentuk tampilannya itu berupa card. Nah, pada card-card itu berisikan nama layanan, gambar, harga, dan juga deskripsi singkat dari layanan yang kami berikan. Selanjutnya untuk tabel janji temu yang berisikan nama, nomor HP, email, tanggal janji temu, waktu janji temu, dan juga ID layanan. Nah, tabel ini difungsikan sama seperti form yang dapat langsung diinput oleh pengguna ketika ingin memesan layanan atau membuat janji temu dengan tenaga kesehatan kami. Form yang sudah diisikan hasilnya akan masuk langsung pada database kami. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait coding pada VS Code. Ya, berikut merupakan coding pada VS Code yang kami buat untuk beberapa coding yang kami highlight, yaitu codingan pada jenis layanan. Nah, pada codingan jenis layanan ini itu yang pertama itu kan ada bagian include config.php. Nah, di sini fungsi dari coding ini adalah untuk menghubungkan file ini dengan file config.php yang mengkoneksikan dengan database MySQL yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian untuk coding dari query sama dengan select
bintang from tabel layanan, ada dollar result. Itu tuh fungsinya adalah untuk menjalankan query untuk mengambil seluruh data dari tabel layanan atau dari database yang sudah dibuat sebelumnya dari tabel layanan. Nah, nantinya hasil query yang sudah disimpan itu akan disimpan dalam variabel dollar result tersebut sebagai sumber data untuk ditampilkan di halaman. Kemudian untuk codingan selanjutnya yaitu PHP while ini digunakan untuk menampilkan layanan dalam bentuk card atau kartu dengan menggunakan loop. Untuk bagian div dan sebagainya, div itu ke bawah, itu fungsinya adalah itu merupakan codingan untuk isi dari tiap kartu layanan. Di situ kan ada IMGSRC, itu fungsinya adalah untuk menampilkan gambar layanan yang diambil dari kolom gambar di tabel layanan. Terus juga di situ ada nama layanan, itu fungsinya untuk menampilkan nama layanan dari kolom nama layanan yang ada di tabel layanan. Kemudian ada harga, itu juga sama, menampilkan harga dari kolom harga. Untuk number format sendiri itu digunakan agar format harganya itu bisa RP sekian gitu. Kemudian deskripsi juga sama, itu menampilkan deskripsi singkat yang diambil dari kolom deskripsi pada tabel layanan. Kemudian selanjutnya terdapat codingan untuk buat janji temu dengan mengambil data dari database yang sudah dibuat sebelumnya. Kode yang ini merupakan bagian query layanan yang berguna untuk mengambil data jenis layanan dari tabel layanan untuk ditampilkan dalam bentuk drop-down di jenis layanan. Pada bagian ini berguna untuk mengambil data yang diinputkan pengguna melalui form. Untuk kode ini yang berguna menyimpan data ke database, di sini kode ini akan membuat query untuk menyimpan data janji temu ke dalam tabel TB janji temu. Ini merupakan kode yang merupakan tampilan dari form janji temu. Nah, nanti itu pengguna akan mengisi form yang kodenya itu dari sini. Setelah pengguna mengisi data dari form ini, nanti pengguna akan mengirim janji temu. Lalu setelah datanya itu terkirim, nanti datanya itu akan ditampilkan pada database. Ya, setelah pengguna itu mengirimkan atau mengklik button kirim janji temu, di bagian file simpan janji, itu apabila datanya berhasil disimpan, maka akan ada muncul alert atau pop-up dengan tulisan pesan sukses. Dan nanti bisa klik OK, maka akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya, kami juga memasukkan unsur CRUD pada tampilan untuk POV dari admin kami. Untuk create sendiri, itu ada di file laman utama.php, di mana pengguna itu ketika menginputkan data untuk membuat janji temu, itu sama saja dengan create atau membuat database yang baru yang nantinya akan terinputkan secara otomatis atau langsung masuk ke database kami. Kemudian ada file edit. Ya, file edit itu digunakan untuk mengupdate data. Kemudian ada file delete, itu digunakan untuk menghapus data. Yang terakhir ada file index, ini digunakan untuk melihat tampilan data dari POV admin kami. Berikut merupakan hasil tampilan atau hasil dari CRUD kami yang dalam bentuk tampilan website. Ya, berikut merupakan tampilan dari hasil CRUD kami. Di sini terdapat tampilan yang berisikan daftar pasien yang masuk atau yang sudah mengisikan form janji temu sebelumnya. Di sini ada bagian edit. Ketika diklik edit, di sini bisa melakukan edit secara langsung. Misal diedit bagian layanan. Kemudian kita melihat data. Ya, sudah teredit di bagian layanannya. Terus kemudian apabila kita ingin menghapus data, kita juga tinggal klik menghapus. Ya, dan data berhasil terhapus. Jadi tampilan dari ini itu memudahkan bagi admin ketika ingin melihat daftar pasien yang sudah mendaftar untuk membuat janji temu siapa saja, atau ingin mengedit ataupun menghapus secara langsung. Baik, itu saja presentasi dari kami, kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.